Kita juga harus perlu belajar seperti Yohanes yang juga mampu membawa orang dan menunjukkan kepada orang lain Yesus yang adalah sumber keselamatan. Maka ada harapan lebih dalam kehidupan kita, agar kita berani keluar dari diri sendiri, memaknai hidup menjadi lebih besar lagi, memaknai hidup menjadi lebih bermanfaat lagi bagi orang lain, bagi sahabat-sahabat kita, bagi keluarga kita, bagi anggota keluarga kita, sehingga perjalanan hidup kita bukan hanya perjalanan menjadi kudus seorang diri, tetapi juga membawa orang-orang lain bisa menjadi kudus, mengenal Allah, menjadi baik, dan memperoleh rahmat keselamatan. Inilah tugas yang sebenarnya lebih berat dari sekedar hanya menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat agar masing-masing dari kita bisa memiliki pengalaman yang hidup akan Allah, bisa memiliki kesatuan yang menggerakkan dengan Allah, tetapi pada akhirnya kita juga bisa membawa orang-orang di sekitar kita, mungkin anggota keluarga kita, mungkin sahabat kita, mungkin siapapun yang berjumpa dengan kita, akhirnya juga menemukan Allah sebagai Sang Penyelamat, sebagai yang memberi harapan, sebagai anak Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, selamat petang berkah dalam. Kita bersyukur bersama-sama dari kesibukan kita masing-masing. Sore hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan ini untuk merayakan perayaan syukur Ekaristi, dan kita masuk dalam minggu biasa yang kedua. Dan dari bacaan yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama, kepada kita diajak untuk memiliki kesaksian-kesaksian personal kita akan Allah. Kita mungkin punya cerita masing-masing siapa Tuhan itu untuk kita. Sebagaimana nanti juga kita akan mendengarkan Yohanes pun juga punya ceritanya sendiri untuk Tuhan bagi dirinya. Inilah pengalaman yang hidup, inilah pengalaman iman yang menggerakkan. Semoga pengalaman yang sama kita juga memilikinya. Mari kita juga datang kepada Tuhan, mengajukan apa yang menjadi ujub kita masing-masing. Kita percaya Tuhan akan menganugerahkan rahmat pula untuk kita dan orang-orang yang kita doakan. Kita hening sejenak, kita hadir di hadapan Tuhan dengan segala kerapuhan dan dosa-dosa kita pula. Dan mari bersama-sama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui Yohanes Pembaptis Engkau telah mewartakan dan memperkenalkan putra-Mu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikutinya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Dan semoga Engkau pun juga memberikan kami damai-Mu dalam kehidupan kami bersama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan firman-firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan oleh-Mu aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yakni supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jika engkau telah melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri. Apakah kita telah mirip seperti Yohanes Pembaptis, yang di dalam kehidupan kita mampu memberi kesaksian akan iman yang telah kita percayai, yang telah kita miliki, yang telah kita akui. Yang telah kita akui. Ia pribadi yang diberi karunia roh, ia pribadi yang dikuasai oleh roh, ia pribadi yang hidupnya sungguh-sungguh dituntun oleh roh itu. Sehingga karena hidupnya dituntun oleh roh, maka hidupnya pun seluruhnya juga menyatakan kuasa roh Allah sendiri. Dan pada akhir perikop tadi dikatakan, aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Tidak ada orang yang pada waktu itu punya pendapat-pendapat yang seperti itu. Tapi ia mampu merumuskan pengalaman siapa Yesus itu dalam terang abadi. Dan memang Injil Yohanes adalah kristologi dari atas dalam sebuah teologi. Apa yang mau dimaksudkan? Yohanes mencoba memperkenalkan Yesus itu justru memang dari Allah, dari firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Baru kemudian menjadi dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia. Sementara kalau Injil-Injil yang lain justru dari kemanusiaannya memuncak kepada kealahan, pengalaman kealahan. Jadi Yohanes mencoba mau membawa kepada kita bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah yang bisa kita andalkan kalau hidup kita ingin memiliki kekuatan-kekuatan rohani. Pengalaman-pengalaman seperti ini bukanlah pengalaman yang sekarang ini kadang-kadang menguasai atau dimiliki oleh banyak orang. Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman hidup sebagai orang beriman, tetapi kadang-kadang kita terbatas di dalam berkata-kata, terbatas dalam memberi kesaksian, terbatas dalam mengungkapkannya, sehingga kadang-kadang kekayaan pengalaman rohani itu ya tersimpan dalam diri dan lebih terungkap di dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Sehingga kita kurang bisa menunjukkan itulah Yesus. Bahkan kadang-kadang kita dengan anak kita sendiri pun juga belum mampu menunjukkan siapa Yesus yang kita imani bersama dalam keluarga. Sehingga kita juga terbatas di dalam membimbing, menuntun anak-anak kita menuju kepada pengalaman-pengalaman rohani seperti ini. Maka dari pengalaman Yohanes Pembaptis ini, kiranya yang bisa kita maknai adalah, mari kita mencoba dalam pengalaman hidup kita masing-masing, menghidupi Kristus itu bukan hanya sekedar sebagai nama, bukan hanya sekedar sebagai sebuah rumusan, tetapi sebagai pribadi yang mampu mengubah, membangun cara hidup kita, membangun perilaku baru dalam kehidupan kita, menuntun sebuah perilaku, sikap-sikap yang baru, seperti pengalaman para Majus dalam minggu yang kemarin, di mana para Majus ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya menjadi baru. Saudara-saudari, pengalaman-pengalaman seperti ini kiranya menjadi pengalaman-pengalaman yang perlu kita bangun dari waktu ke waktu. Semakin kita punya pengalaman-pengalaman baik akan Allah, dikatakan dalam bacaan pertama, hidup kita juga akan mampu memberi dampak yang lebih luas. Bacaan pertama tadi dari kitab Yesaya dikatakan begini, kita menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Allah, itu sebenarnya sudah sebuah kehidupan yang luar biasa. Karena hidup kita sungguh-sungguh dihidupi oleh roh Allah sendiri. Secara pribadi, dengan kita menjadi umat Allah, sebenarnya kita sudah mendapat anugerah, rahmat, keselamatan Dia. Dengan menjadi umat Allah, sebenarnya kita boleh dikatakan sudah tertebus dan sudah diselamatkan. Hanya yang dikatakan oleh Yesaya dalam bacaan tadi, ada ungkapan firman Tuhan sendiri. Terlalu sedikit bagimu kalau kamu hanya menjadi hambaku. Aku ingin kamu bisa menegakkan suku-suku Israel. Kamu bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Apa yang mau diungkapkan oleh kitab Yesaya ini? Ia berharap setiap pribadi kita, orang yang beriman ini, tidak cukup kita hanya menjadi orang baik, tidak cukup kita hanya menjadi orang kudus, tidak cukup hanya menjadi orang yang tidak berdosa, tidak cukup hanya menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Kamu sebagai hamba itu sudah cukup bagiku, tapi aku pengen kamu lebih dari itu. Lebihnya apa?
Kamu harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hidupmu bisa dinaikkan satu taraf di atas hidup kita sekarang, di mana hidup kita bisa memberi makna, bisa memberi arti, bisa memberi pengaruh baik bagi yang lain. Iman kita tidak hanya sekedar untuk menguduskan diri sendiri. Perjumpaan dan kesatuan kita dengan Tuhan juga tidak cukup hanya sekedar menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang lebih sempurna. Tetapi kita juga harus perlu belajar seperti Yohanes yang juga mampu membawa orang dan menunjukkan kepada orang lain Yesus yang adalah sumber keselamatan. Maka ada harapan lebih dalam kehidupan kita agar kita berani keluar dari diri sendiri, memaknai hidup menjadi lebih besar lagi, memaknai hidup menjadi lebih bermanfaat lagi bagi orang lain, bagi sahabat-sahabat kita, bagi keluarga kita, bagi anggota keluarga kita, sehingga perjalanan hidup kita bukan hanya perjalanan menjadi kudus seorang diri, tetapi juga membawa orang-orang lain bisa menjadi kudus, mengenal Allah, menjadi baik, dan memperoleh rahmat keselamatan. Inilah tugas yang sebenarnya lebih berat dari sekedar hanya menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat agar masing-masing dari kita bisa memiliki pengalaman yang hidup akan Allah, bisa memiliki kesatuan yang menggerakkan dengan Allah, tetapi pada akhirnya kita juga bisa membawa orang-orang di sekitar kita, mungkin anggota keluarga kita, mungkin sahabat kita, mungkin siapapun yang berjumpa dengan kita, akhirnya juga menemukan Allah sebagai Sang Penyelamat, sebagai yang memberi harapan, sebagai anak Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Tuhan akan selalu memberkati hidup kita, tapi juga memberkati usaha-usaha baik kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan surgawi yang boleh kami sambut ini. Semoga kami boleh menjadi saksi atas karya penyelamatanmu, dan kami boleh berhimpun di dalam satu cinta ilahi, sampai kami Kau perkenankan menikmati perjamuan abadi di sorga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita syukuri rahmat Tuhan yang kita terima dalam Ekaristi ini. Kita syukuri pula juga kebersamaan kita. Terima kasih atas persembahan-persembahan baik yang Anda persembahkan untuk gereja. Terima kasih pula atas kehadiran dan juga partisipasi Anda semua, baik dalam tugas-tugas liturginya maupun tugas-tugas non-liturgi. Semoga semuanya menjadi berkat dan sukacita untuk kita semua. Dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat dan rahmat Tuhan untuk perjalanan pulang kita dan acara-acara kita selanjutnya sebagai sebuah perutusan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.